Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini adalah buku yang berjudul Out of Mist yang ditulis oleh Spencer Johnson. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah pernah mendengar nama Spencer Johnson ini mungkin rekan-rekan agak familiar gitu ya. Ya, mungkin tebakan rekan-rekan bener teman-teman kayak pernah dengar gitu. Karena memang Spencer Johnson ini adalah penulis buku terlaris di dunia gitu ya, yang berjudul Who Moved My Cheese. Nah, bagi rekan-rekan yang mungkin sudah pernah membaca buku Who Moved My Cheese gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah buku lanjutannya. Untuk itu, yuk kita mulai pembahasan review buku kali ini. Kalau rekan-rekan sudah pernah mendengar gitu ya buku yang sangat fenomenal, buku yang berjudul Who Moved My Cheese ini, memang rekan-rekan pasti akan ingat bahwa buku ini tuh mengisahkan tentang bagaimana perjalanan dua tikus yang bernama Sniff dan Scurry dan juga dua kurcaci yang bernama Ham dan How di dalam sebuah labirin dalam rangka menemukan station cheese yang mereka minati. Akhirnya, kalau di buku Wolf Magic itu mereka bisa menemukan cheese tersebut dan bersuka cita. Hingga akhirnya, suatu hari cheese yang mereka bisa makan itu menghilang dari tempatnya. Kemudian Sniff dan Scurry yang di sini diperankan oleh Sokerticus itu bergerak cepat untuk mencari kembali cheese di bagian labirin yang mungkin belum pernah mereka jelajahi. Begitu juga dengan How yang akhirnya memutuskan untuk bergerak berubah karena meyakini bahwa cheese itu nggak akan datang kembali bila kita itu hanya diam. Hingga akhirnya di tempat tersebut hanya menyisakan Ham yang kesal dan emosi serta frustasi akibat cheese-nya yang tiba-tiba menghilang. Nah, buku ini nanti itu akan mengisahkan apa sih yang terjadi terhadap Ham selanjutnya di tengah berbagai frustasi yang ia rasakan. Karena nggak bisa menerima cheese yang hilang itu. Memang di buku ini kemudian dijelaskan bahwa di awal-awal Ham itu frustasi dan nggak bisa menerima cheese-nya yang hilang. Dan dia itu memutuskan menunggu, berharap cheese itu akan datang lagi. Yang sayangnya kondisi tidak akan kembali atau berbalik kembali. Waktu kan nggak bisa diputar ulang. Maka akhirnya ia memutuskan untuk mencoba mulai keluar dari labirin dan menembus berbagai keterbatasan pemikiran yang selama ini ada dalam dirinya. Gambaran isi bukunya sendiri, buku ini tuh akan menceritakan proses transisi yang dilakukan oleh Ham di tengah frustasinya tadi itu karena cheese-nya hilang dan kemudian dia bertemu dengan di sini namanya adalah Hope. Hingga akhirnya mereka berdua merencanakan cara-cara yang bisa dilakukan oleh Ham untuk keluar dari labirin. Beberapanya diantaranya yang menarik gitu ya, yaitu yang pertama adalah kita mendapatkan gambaran pemikiran Ham di mana ya jangan percaya semua yang kita pikirkan karena terkadang fakta adalah cara kita melihat berbagai hal. Di bagian ini itu akan menceritakan proses transisi awal Ham ketika ia mulai mempertanyakan apa yang ada dalam pemikirannya sendiri. Seperti misalkan, aku harus menemukan lebih banyak cheese, bila tidak aku akan mati. Padahal sebenarnya kenyataannya nggak begitu, terutama karena ketika pencarian dia di labirin ini, dia akhirnya menemukan apel yang ternyata juga bisa dia makan dan membuat dia tidak mati. Yang kedua adalah pemikiran Ham bahwa labirin merupakan tempat yang berbahaya, penuh dengan sudut-sudut gelap dan jalan buntu. Yang membuat Ham akhirnya memutuskan untuk tetap aja stay di station cheese-nya aja, dia nggak mau kemana-mana. Kenapa? Karena takut ngambil resiko. Dia masih berharap cheese-nya itu akan datang kembali. Sehingga dia menghindari labirin yang dalam penggambarannya adalah tempat yang berbahaya. Padahal kenyataannya sudut gelap dan jalan buntu itu seringkali diperlukan untuk kita itu tahu gitu ya jalan yang benar. Untuk kita itu tahu langkah mana yang perlu kita lakukan untuk melewatinya sehingga akhirnya Ham bisa keluar dari labirin. Dan memang kenyataannya akhirnya Ham bisa keluar dari labirin. Dia tidak hanya menemukan station cheese saja tapi dia keluar dari labirin dan melihat banyak peluang-peluang baru di luar dari labirin yang selama ini ia tinggali dan ia nanti. Yang ketiga adalah pemikiran Ham terkait tinggalkan cara yang tidak membuahkan hasil karena kita tidak dapat menjalankan misi baru dengan membawa koper lama.
Nah, di bagian itu menceritakan proses perjalanan Ham menyusuri labirin dengan membawa tas-tas berisi alat-alat pahat dan lainnya yang berat yang dulunya juga ia gunakan bersama dengan How. Ham merasa alat berat ini dibutuhkan untuk memecahkan tembok karena cheese berasal dari tembok berdasarkan diskusinya dengan How, rekannya dulu. Padahal saat ini bisa jadi ia nggak lagi membutuhkan cheese untuk bertahan hidup, melainkan dia juga bisa makan apel untuk bertahan hidup. Maka Ham harus membuang tas yang itu justru membebani geraknya dia, sehingga akhirnya dia bisa menyusuri labirin lebih lincah, dia bisa melihat peluang-peluang di sekitarnya, dan akhirnya dia bisa keluar dari labirin yang mengurung dia itu. Nah, yang selanjutnya juga ada adalah lihat keluar labirin atau pertimbangkan hal tidak mungkin dan cobalah jelajahi hal-hal yang mustahil. Di bagian ini menjelaskan proses transisi Ham di mana sebelumnya ia masih merasa harus menemukan cheese station di dalam labirin. Padahal dari diskusinya dengan Hope, bisa jadi Ham itu nggak perlu lagi berada dalam labirin, melainkan ia bisa dan harus keluar dari labirin untuk mengeksplor situasi dan kondisi di luar yang bisa jadi lebih menarik dari yang ia bayangkan. Maka bisa jadi kita perlu untuk selalu menjelajahi beberapa hal yang mungkin saat ini tampak mustahil. Karena siapa tahu dari hal yang mustahil itu kita bisa menemukan langkah-langkah baru. Kita bisa menemukan jalan baru untuk kita bisa explore hal menarik di luar sana. Kesimpulannya adalah di buku Womb of My Cheese kita bisa melihat bahwa Ham berada dalam kondisi terpuruk dan dihadapkan pada situasi yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Dan dia juga masih belum bisa menerima kenyataannya. Bisa jadi ini mirip dengan apa yang dirasakan oleh para praktisi industri saat ini, di mana dia menghadapi berbagai kendala, tantangan, dan hambatan hingga akhirnya menyalahkan keadaan dan berharap keadaan kembali seperti dulu. Padahal kita bisa belajar bahwa ya perubahan yang terjadi itu tidak bisa dihentikan. Kitanya yang harus menerima. Dari kisah Ham di buku Out of Maze ini kita juga bisa mendapatkan banyak pembelajaran dan hikmah mengenai bagaimana kita menerima keadaan dan mengeksplor banyak tantangan ke depan. Maka bagi rekan-rekan yang mungkin ingin dapat insight gitu ya, bagaimana sih caranya menerima perubahan dan merangkul perubahan tersebut hingga kita bisa beradaptasi di tengah berbagai ketidakpastian bisnis saat ini, buku ini dapat menjadi referensi bacaan yang tepat. Silahkan dicari di toko buku terdekat dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.